Dugaan aksi pencurian yang dilakukan sang waria belakangan kembali viral. Netizen yang nggak suka, semoga lebih mampu dari aku biar puas. Kita tidak NTT. Minta maaf dulu sama Bang Sunan. Oke, saya bisa Dirman meminta maaf kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur. Yo, Mang Seti People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang. Ini si Abu yang lagi kaget dia. Dua tapi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Cengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. Yo. Yes. Today ada 3 info yang cukurukuk wow gitu ya. Tapi sebelumnya mohon maaf mungkin satu people yang sedang menikmati liburan gitu jadi rada keganggu moodnya gitu kalau karena melihat 3 info berikut ini gitu ya. Mohon maaf sebelumnya ya. Jadi ada dari waria ngamuk kemarin yang di Iya. apotik. Ternyata makin ugal-ugalan, makin congkak merasa kebal hukum karena sampai saat ini yang ngerasa tidak ada yang ditindak bahkan berulah lagi di tempat lainnya. Nanti kita play. Terus juga ada dari Agus, tapi bukan Agus Blind tapi melainkan Agus Nohen yang ugal-ugalan juga di lapas. Videonya beredar. Nanti kita lihat kayak gimana ya beberapa opininya. Terus juga katanya today ini dari pihak timnya FA sudah meminta maaf kepada pihak perwakilan tim NTT. Yang meminta maaf langsung si ini. Apa namanya? Pengacara muda berbakat itu langsung. Nanti kita lihat kayak gimana ya. Sekarang meluncur dulu. Ninyo, dari Tribun News Sultra Official. Belum kapok waria viral ngamuk di apotek terekam CCTV saat curi kabel charger. Ya Allah. Apa semua-muanya dia nyuri gitu? Aduh, Mas, sadar diri Anda, Mas, tolonglah. Ceki-ceki. Play. Waria ngamuk di apotek gegara cuma dikasih uang 1.000 kini berulah lagi. Waria alias transpuan yang viral gara-gara mengamuk itu kini melakukan hal yang lebih nekat lagi. Di mana ia ketahuan melakukan aksi pencurian di sebuah konter HP. Sebelumnya diwartakan, sang waria yang belum diketahui identitasnya itu jadi sorotan satu Indonesia karena videonya mengamuk di apotek viral. Dalam video tersebut sang waria kesal karena cuma dikasih uang 1.000 rupiah saat mengamen. Tak terima, waria tersebut langsung melabrak dokter jaga di apotek dan mengomeli pegawai di sana. Mas ini udah sering kesini dan dikasih 1.000 tapi dia gak terima malah marah-marah sendiri dan pamer kalau punya mobil. Warga Kembangan pasti udah gak asing deh sama dia, banyak yang bilang kalau dia ini mintanya maksa, kata pemilik akun @aainel yang merupakan pegawai apotek. Setelah videonya tersebut viral, keberadaan sang waria pun diburu publik. Hingga belakangan muncul video mengejutkan saat sang waria tertangkap rekaman CCTV sedang melakukan hal nekat di sebuah konter HP. Dalam video yang tersebar terlihat waria viral tersebut sedang mengamen di konter HP. Saat itu ada 2 pelanggan yang sedang dilayani oleh pegawai konter. Melihat pegawai konter sibuk, sang waria terlihat curi-curi kesempatan. Ia tampak menjatuhkan sekotak kabel charger lalu menaruhnya di dalam tasnya. Momen tersebut dilakukan sang waria dalam hitungan detik. Dugaan aksi pencurian yang dilakukan sang waria belakangan kembali viral. Namun alih-alih menyesali keviralannya, sang waria justru tampak santai saat ditemui warga. Dalam akun TikTok Wilda Loses, sang waria tetap percaya diri mengamen dari warung ke warung. Tiba di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, sang waria pun mengurai klarifikasi setelah dirinya viral. Nah, berarti bener yang kemarin mas-mas waria ini ucapkan di apotik itu ya nyolong dikit-dikit mah nggak apa-apa lah gitu, nggak akan kena hukuman, nggak akan ditangkap. Berarti dia punya landasan kecongkakan dia gitu ya. Apa bahasa sederhananya Maya, kebal hukum gitu kan. Mencuri dikit mah nggak apa-apa lah, nggak akan ditangkap. Ya buktinya setelah kemarin viral banget. Ini ada lagi stoples kabel ya, tahu kan di konter-konter jual kan stoples kabel charger gitu kan. Langsung main bungkus aja gitu. Bahkan setelah itu ini viral juga yang nyolong stoples kabel. Abis itu yang ke Cengkareng tadi dijelaskan, nanti kita play masing-masing videonya. Itu bukannya malu atau nggak enak, malah klarifikasi kayak udah maklumin lah gitu. Coba kita lihat detail CCTV yang nyolong stoples kabel.
meluncur. Cus. Ninyo, lokasinya tepatnya ini di daerah Kresek, Rawaburung, Kosambi, Kabupaten Tangerang. Terekam CCTV mencuri kabel data nih. Kerugian mencapai 550.000. Wow. Tuh, coba ceki-ceki. Play. Nah, ini. Apa kira-kira A biar banyak rezeki A? Lagi biar rezekinya lancar yang 500 biar keluar apa ya A? Smooth banget ya. Pickpocket banget tangannya, coy. Semoga pada pembeli mobil ya Mas. Smooth banget. Karena secara psikologi kan mas-mas penjaganya juga 2 orang mas-mas yang beli gitu kayak duh elah, jadi malas ngelihat gitu, malas merhatiin. Aduh Iya, elah iya, nih iya. ngapain sih nih benches gitu ibaratnya. Jadi malas merhatiin. Nah di situ kesempatan dia karena dia tidak diperhatikan gitu kan, apalagi udah di enggak masih tetap aja kan biasanya orang malas yang ngeliatnya ya. Iya. Langsung ces kabel data 550.000 total kerugian, tolonglah. Dan ini malah klarifikasi di video orang meluncur. Cus. Ninyo, Ya. di sebuah outlet di Cengkareng nih, udah nyampe tadi kemarin di Kembangan. Iya. Terus ada maling kabel charger di Tangerang. Tangerang. Ya, terus klarifikasinya di Cengkareng. Tolonglah. Dari Wilda Lashes. Lashes ya. Iya. Jauh juga jalannya sampai ke sini karena mau klarifikasi bes katanya. Fokus ke celana please. Aduh, ada yang ngejendol. Tolonglah ceki-ceki. Play. Aja kali Kenapa tante viral kemarin? kemarin Gara-gara apa? enggak ya, kalau ceritanya dia sih katanya Begitu. merasakan terus pemaksaan, tapi kan dia nggak tahu cerita aku. Apalagi netizen banyak banget yang nggak suka sama aku. Jadi gini aja, udah yang belum ya jangan dilakukan lagi. Yang penting semoga netizen kata-kata hari ini netizen yang nggak suka semoga lebih mampu dari aku biar puas yang lihat nonton saya dan viralin saya. Iya, amin. Semoga Tuhan memberkati. Viralin balik lagi ya. Handphonenya pada keren loh. Iya, Apalagi Iya, ini sebenarnya kan yang masih handphone palsu. asli. Palsu ini. Kalau yang asli jadi kameranya jernih bagus itu kali viralin lebih terang kalau Ini nanti. tante cantik banget ini di sini. Ini kayaknya di tempat apa lashes ini perawatan gitu ya. Iya, buat bulu ini, mata, bulu mata. kuku kayak gitu-gitu ya. Iya. Bisa nyasar sampai sini ya. Udah gitu nggak ada rasa bersalah, malah klarifikasi menyalahkan itu mah cuma cerita sepihak doang. Bahkan tadi sempet nyenggol netizen ya, semoga ibaratnya semoga tajir kayak dia gitu ibaratnya ya kan. Ya kan mobil gitu kan. Mampus. Tolonglah ya. Aku ngeliatnya lebih ke abang-abang sumpah. Dilihat dari sisi manapun tetap, misalkan mau dari bawah tetap abang-abang, naik dikit abang-abang, abang. Tolonglah ya, sulit sekali. Ini tapi bikin teman-teman netizen tuh terheran-heran. Kenapa tuh? Iya, bahkan sudah ada 2 video jelas, yang satu pengancaman, yang satu jelas ngambil. Iya. Tapi kayak belum ada penindakan. Iya. Iya, apa nggak ada pengaduan atau seperti apa, itu yang jadi bertanya-tanya gitu kan. Apa karena dia pindah-pindah? Oh iya. Tapi kan ya ini mengakibatkan tidak adanya penindakan, ini mengakibatkan abang-abang ini jadi congkak gitu, Iya, merasa yakin benar. dirinya kebal hukum gitu. Iya. Entah nanti mungkin besok ada lagi atau seperti apa, kita lihat aja updateannya ya. Tapi ya akibat viral kemarin di apotek, jadi banyak teman-teman netizen di luar sana ketika ngelihat abang-abang ini pasti langsung rekam. Ya karena bisa dibilang dijamin FYP kontennya. Iya. FYP dengan kata-kata manis dari teman-teman netizen. Tolonglah ya. Nih, Santuy People biar tahu rasa ya. Kita buka setelah kemarin ngaso sehari rehat, kita buka dengan abang-abang yang mengaku mbak-mbak ini. Tolonglah. Sekarang kita ke next topic. Cus. Ninyo, Ya. nextnya dari inilah.com. Info soal Agus, tapi bukan Agus Blind, melainkan Agus No Hand No Hand. ya.
yang katanya ada video beredar, ini nanti kita play cuma 15 detik doang gitu. Gaya Agus di dalam lapas gitu, berbanding terbalik dengan gaya dia di beberapa hari lalu. Yang nangis-nangis, minta jadi tahanan rumah, nggak bisa garuk punggung, terus tuh ibaratnya mengeluh, ya banyak hal yang dia tidak bisa lakukan sendiri gitu, jadi meminta agar menjadi tahanan rumah. Tapi setahu aku tuh ditolak sama majelis hakim gitu. Nanti juga kita play videonya ya. Nah kemarin ini beredar video Agus Nohen di dalam lapas yang nampaknya seperti enjoy life banget, bahkan lebih ketengil kata teman-teman netizen. Dari Inilah.com ceki-ceki. Play. Oke. Enjoy life banget ya, Enjoy makan life. sambil jalan. Betul. Gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau dilihat sekilas ya udah fittingnya sederhana gitu, cuman dia kayak joget-joget happy di dalam lapas. Iya. Terus kenapa teman-teman netizen kayak nampak geram gitu, emosi? Karena ini kalau kita flashback meluncur. Just. Ninyo, Iya. di 2 minggu lalu nangis-nangis saat tahu akan ditahan di lapas gitu. Dia mohon biar di rumah dari harian Surya ceki-ceki. Play. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Wartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka mengatakan, penahan terhadap Agus akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus disebut sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, psikolog kriminal. Agus sempat memberontak saat tahu dirinya ditahan di lapas. Bahkan ia menangis histeris, berteriak, dan mengancam mengakhiri hidup. Orang tua Agus pun sudah mencoba menenangkan. Kuasa hukum Agus Buntung, Kurniadi mengatakan psikologis Agus terguncang membayangkan tidak ada yang mendamping dirinya di dalam lapas. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati. Ntar dulu harian Surya, Mamang tuh udah menghalus-haluskan jadi in English gitu, Nohen gitu. Dia buntung, tolonglah, aduh aja. Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar Agus tetap sebagai tahanan rumah. Bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas. Nangis-nangis mengeluhkan kondisi dia yang seperti ini tidak bisa apa-apa sendiri gitu kan. Terus tiba-tiba 2 minggu kemudian beredar videonya di lapas yang tadi kita play sebelumnya itu happy-happy. Iya. Banyak banget pertanyaan netizen tuh di kepala tuh, di komen banyak banget. Ada yang bilang, wah apakah dia sudah ada yang nyebukin? Wah parah banget. Nanti mending kita liatin aja Santai People biar baca sendiri ya, nggak sampai hati Mamang nih. Tapi kita ke nextnya dulu nih. Just. Ninyo, ini sedikit cuplikan keluhan tangisannya saat meminta ditahan di rumah aja gitu. Kalau nggak salah mah ada soal kloset duduk. Oke. Terus belum dipasang shower gitu. Intinya meminta fasilitas gitu. Iya, karena kan mengingat kondisinya kan ya mohon maaf gitu kan. Dari insert live dari menit 054 ceki-ceki. Play. Kan dia bilang pendampingan khusus, kamar mandi akan disiapkan, prosedur itu tidak nyaman Bu. Sampai kepala LP Pak Deni namanya datang ke kamar itu Bu, mau dipasang shower dia bilang tapi tidak dipasang di hari itu karena tidak bisa buka itu. Ya, dan juga closet Bu ya sempit biar nggak ramai di sini. Biar 2 orang aja. Iya. Saya akan siap saya kalau saya salah hukum dan saya itu aja tapi saya hanya memohon satu. Begini hak saya Pak, dengan saya tidak bisa nggak capek segas gesket ditaruh di luar dua. Saya siap akan dihukum dengan kesalahan saya apa, tapi setidaknya hak saya kalau memang saya salah ya hukum, kalau memang saya ya gini. Saya sendiri cuma itu aja, saya 70 itu dibohongin itu. Dibilang ada pendamping khusus, kamar khusus, kenapa dua saya aja? Gatel, gue boleh periksa. Saya berani buka celana, semua telanjang, mana telanjang, enggak saya berani.
gitulah pokoknya nggak terlalu jelas sejujurnya ya. Cuman yang aku tangkap tadi perihal kloset duduk yang tidak nyaman, shower yang tidak dipasang di hari itu juga gitu karena dia susah, sama saya capek Bu kalau gatal saya harus gesek-gesek gitu. Iya, karena di sebelumnya juga ada Viti, dia lagi garuk-garuk gitu karena gatal. Sebenarnya nggak sampai hati ngeplaynya gitu. Cuman kan gini loh yang aku gemesin tuh ya Mang ya. Kan namanya penjara ya, memang diperuntukkan untuk orang tuh kapok gitu biar tidak melakukan kesalahan lagi, kejahatan lagi, biar kapok mau masuk penjara gitu kan. Ya kalau misalnya dikasih yang enak, Request gitu ya, bayar request. Iya, terus ngapain gitu. Ya nggak ngerti juga, susah juga. Satu sisi kan ya memang kondisinya gitu kan. Tapi di satu sisi kayak nggak tahu ya, untuk teman-teman netizen kebanyakan mungkin ya ngedenger ada yang request fasilitas di penjara tuh kayak iyalah. Karena kita gak biasa aja mungkin ya. Tapi ya tolonglah. Nah ini yang jadi pertanyaan. Sampai ke 2 minggu ke belakang itu kan banyak protesan atau requestan gitu karena fasilitas tidak memadai dan segala macamnya. Terus tiba di kemarin muncul Viti happy di dalam penjara. Itu yang jadi pertanyaan. Kenapa nih kok bisa nih? Ada apa Wai? Tolong. Kita kasih next ya. Just. Nih ya, sebelum ke opini dari konten kreator lain, di sini ada Viti yang secara langsung gitu ya menjelaskan bahwa ya waktu itu kan sempat beredar statement dari siapa ya, yang bilang dia ini no hand dari kecil, which is dia tuh udah beradaptasi dengan kekurangannya gitu. Nah di persidangan saat keringetan, Agus no hand ini sangat lancar mengelap keringetnya dengan kaki, ceki-ceki. Play. Iya berarti bener dong statement dari teman-teman netizen yang bilang ya karena ini dari kecil lebih terbiasa, lebih bisa adaptasi. Iya. Sekilas tadi kita lihat untuk pergerakan kakinya, kelincahannya, kelihayannya gitu kakinya ya. Walaupun memang secara full memang ada kekurangan, tapi untuk motorik kakinya tuh lebih lihai, lebih lincah gitu dari orang kebanyakan. Bahkan tadi aku sempat ngeliat dijepit pasang bunga yang di telinga sini, yang di kanan kayaknya sempat jatuh tadi tuh. Sempat jepit pasang sendiri, sat gitu. Iya, udah lancar lah gitu. Udah lancar banget itu mah hitungannya. Ya memang walaupun untuk beberapa aktivitas mungkin ada keterbelakangan atau maksudnya ada keterbatasan gitu. Tapi untuk penggunaan kakinya sangat lancar banget. Iya. Tolonglah ya. Coba kita ke nextnya dulu kali. Just. Nih ya. Nextnya ini point of view dari Bang Andrea Yudias saat ngebahas kemarin Viti Agus yang happy di lapas. Ceki. Play. Lo tau gak, Agus Buntung bisa jalan sama joget santai sambil makan roti pas lagi di tahanan. Jadi ini adalah rekaman Agus Buntung yang lagi ada di tahanan. Dan di sini kelihatan Agus Buntung happy aja di penjara. Padahal pertengahan bulan kemarin banyak drama Agus Buntung sebelum ditahan. Mulai dari penjara yang gak sesuai sama orang difabel, Agus Buntung yang gak punya pendamping buat cebokin dia di penjara, sampai badannya yang gatal-gatal dan gak bisa digaruk sendiri. Dan pihak Agus Buntung juga sempat minta kejaksaan buat melakukan penahanan Agus di rumah sendiri aja. Tapi kejaksaan menolak itu semua. Tapi di video ini matahin semua drama itu. Soalnya Agus kelihatan happy di tahanan, bisa joget jalan sambil makan roti. Pertanyaan besarnya, kenapa Agus Buntung bisa berubah secepat itu? Yang tadinya nggak bisa hidup sendiri di penjara, sekarang jadi kelihatan bahagia di penjara. Banyak spekulasi. Pertama, Agus Buntung itu udah jadi kayak superstar ketika berada di tahanan. Mulai dari sipir sampai tahanan lainnya tahu siapa itu Agus Buntung. Alhasil Agus Buntung mungkin dapat perlakuan baik dan spesial dari semua orang di tahanan karena Agus Buntung ini terkenal. Kedua, Agus Buntung kayaknya udah dapat pendamping
pendamping profesional di tahanan buat bantuin hidupnya dia, kayak buat cebok, ganti baju, dan lain-lain. Tapi nggak tahu apakah ini adil dengan kejahatannya Agus Buntung yang kita tahu harusnya dia bisa menderita di penjara. Tapi ini Agus Buntung malah jadi super mega bintang di tahanan. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Lo tau gak Agus? Nah ya kan, Nah. jadi sama kayak tadi kataku kan Mang, harusnya jera gitu di penjara, malah jadi kayak ya udah apa bedanya sama di luar kalau gitu kan. Ya, tapi kan ini dugaan dari Bang Andrea Yudias gitu kan. Iya. Apakah di dalam dia ini menjadi superstars? Mengingat kasusnya yang viral gitu, semua orang kenal gitu kan. Mungkin mau disikat juga kayak aduh gitu. Ya kan? Ya biasanya idealnya ya rahasia umum gitu ya, sempat disebutkan juga sama beberapa pakar di salah satu forum diskusi ketika napi masuk ya perihal hohohihe itu pasti habis di dalam gitu. Iya. Kan case-nya case hohohihe gitu kan. Ya mungkin mau dihabisin juga kayak aduh ini lu gak akan bisa nangkis juga gitu kayak aduh gimana ya. Gak tega juga gitu kali ya. Mau dilemparin nyamuk juga biar gatel punggungnya kan aduh tolonglah ya. Tapi yang paling wadidaw setiap ada kreator TikTok ngebahas case Agus ini, komen-komenannya yang bisa dibilang tolol gitu. Tolong ya. Mau yang mana? Dari orang biasa dulu. Dari yang paling atas dulu dong. Apa? Pencarianku Agus di balik Tolong lah. Nih dari orang biasa. Kalau Agus sakit terus diinfus, terus diinfusnya di mana? Kan bikin kita jadi mikir. Oh iya ya. Ya karena kita nggak tahu, karena idealnya kan ya diinfus. Iya. Tolonglah. Mumet kan? Mumet kan? Kita kelas aja Nyom, meluncur. Cus. Inyo. Iya. Kelasnya dari Tono 7788 dengan caption Rizaldi. Sang pengacara muda berbakat meminta maaf kepada Sunan Kalijaga dan warga NTT atas statement akan melaporkan warga NTT. Jadi kemungkinan besar case dari perwakilan warga NTT yang kemarin sempat geram gitu dengan statement Rizaldi sudah clear kemungkinan besar ya. Kita lihat kayak gimana ceki-ceki. Kita jumpa dengan pengacara masyarakat NTT, Bang Sunan. Nah ini saya ada Rizaldi nih. Iya. Kamu cinta NTT kan? Kita cinta NTT. Minta maaf dulu sama Bang Sunan. Oke, saya Rizaldi Triawan meminta maaf kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur atas ucapan saya yang hilaf, dan saya mengucapkan terima kasih, dan saya meminta maaf kepada Bang Sunan Kalijaga. Ada, pokoknya kita minta sama intinya masyarakat kita NTT ini kesalahpahaman ini sudah Rizaldi sudah minta maaf, dia tidak ada niat, tidak ada maksud. Ya, intinya saya tidak ada maksud untuk melaporkan masyarakat NTT. Nah, tuh, pokoknya dia udah janji tuh nggak akan laporin masyarakat NTT. Oke, terima kasih. Salam para kabas pembela kaum lemah. Bukan gue yang ngomong. Iya, bukan Pak Koret. Kita jumpa dengan Endingnya bikin salfok ya, bukan gue lo yang ngomong gitu kan. Oke. Ya respect, udah meminta maaf, respect gitu. Ya pelajarannya mungkin nextnya kan ya kan sebenarnya gini ya, aku tangkap tuh kan mas pengacara muda berbakat ini kan secara speak di media itu nggak tahu ya, setahu aku baru kemarin case-nya Agus ini gitu. Ya idealnya kalau baru itu ya mungkin bisa di script dulu gitu. Karena kepleset sedikit bisa jadi highlight judul, bisa kegoreng tuh. Di apa ya? Dibikin pointernya dulu atau di script dulu, nggak apa-apa sambil ngelihat sambil baca. Yang ngomong namanya juga awal-awal gitu kan, lagi debut gitu kan, masa debut pertama nongol di media, kesenggol kasus ini kan, melibatkan warga masyarakat gitu kan. Iya, bisa jadinya malah blunder ya Mang ya. Iya, jadi buat Mas Rizaldi pengacara muda berbakat, jangan kapok-kapok. Mungkin ini adalah sebuah kode alam yang menandakan bahwa Anda akan lebih besar lagi. Walaupun untuk sekarang komen-komennya masih tetap wadididau kalau setiap ada konten Mas ya. Kayak ini dari Aza-Aza, katanya sampai langit runtuh katanya tuh. Netizen tuh maha mengingat ya. Karena jejak digital itu ada. Disambut sama Bakol nih. Elang oke. Ini dari Andika
Lagian sales regulator disuruh ngomong hukum, tolong lah ya. Ya komennya masih pedas gitu. Ya masih banyak waktu untuk merubah pandangan netizen gitu yang tadinya memandang sinis gitu. Jadi memandangnya tuh jadi jauh lebih sinis gitu. Tolong lah ya, enggak. Ya pokoknya berarti udah clear ya kasus yang soal dugaan akan melaporkan warga NTT udah clear. Tidak akan gitu ya. Berarti teman-teman di NTT udah bisa dengan tenang menggunakan, nikmati bantuan. Karena kemarin sempat ada infonya tuh pas diklarifikasi tuh karena mereka nggak paham hukum, kondisi dari mereka juga beberapa ada yang update di sosmed itu menganggap waduh nanti kalau kita menggunakan bantuan ini bakal kena kasus nih gitu. Jadi ada beberapa bantuan yang dari Bang Den Sugeri dan tim itu kayak belum dipergunakan katanya kemarin di klarifikasi dari Bang Sunan dan lain-lainnya itu. Iya kan selain warga NTT juga netizen yang lain juga pasti ngamuk juga kalau misalnya beneran sampai dilaporin beneran gitu. kan. Nah perihal case pelaporan di donasi ini sejujurnya memang udah nggak update lagi gitu ya. Nggak tahu ya, semoga udah clear aja kali ya. Ya gitulah ya Nyoh, gak usah terlalu lama karena teman-teman Santuy People juga sedang menikmati masa liburannya. Daripada makin bete ngelihat video-video wadididaw yang kita kasih. Mendingan sekarang kita belajar ke Say Thank to Super Thanks. Belajar. Cus. Nyoh, Yes. Super Thanks kita kali ini the one and only dari Saninata. Ya ampun, kasus zaman now makin aneh-aneh aja deh. Iya, makin wadidaw cukurukuk wow ya. Dan habis. The one and only. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita Kakak Saninata yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain itu berkomen-komen, bertisan-tisan, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut ya kawan seperti biasanya. Dadah. Mamang si abu yang mabal keluar, pakun yang lagi gigit mainannya dua topi mangkok. Cabut dulu dan ciao.